Kalau Indal Hambali biru usikum, telinga ini termasuk kepala loh, termasuk kepala. Sehingga ketika membasuh kepala, seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan Gemah Suling, gerakan memakmurkan sholat subuh jamaah keliling, saat ini adalah di Masjid Raudhatul Muttaqin yang ada di Desa Wedoro Glura, tepatnya di perumahan Gria Permata Hijau, Wedoro Glura, Kecamatan Candi Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wonten enjang menika kita tasih pinaringan sehat saha sempat sehingga kelawan sehat lan waktu luang kula panjenengan sedaya saged melaksanakan sholat subuh berjamaah ingkang targhib fadilah lan ganjaranipun sampun kita bahas wonten pertemuan sing pertama, beberapa fadilah sing berkaitan kali masalah subuh, sehingga kita saged berusaha ngamalkan dawuh Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, bisa menghindarkan dari ini nikmatan maghbunun, dua nikmat yang sering menggelincirkan manusia. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Nikmat apa? Sihatun wal fararun, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa? Karena kalau kita hitung betapa banyak orang yang sehat, tapi ketika azan subuh mengumandang masih mengenakan untuk tidur. Betapa banyak orang yang punya waktu luang, tapi kemudian masih mengenakan untuk tidur. Dan ketika kita berangkat ke masjid ini, bergelap-gelap menuju masjid, maka sungguh Allah akan memberikan cahaya sempurna di kegelapan alam barzah dan di kegelapan pada saat hari ditegakkan amal manusia, yaitu hari kiamat. Maka berbahagialah buat kita semua yang sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan hidayah, bimbingan buat kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti ini. Yang kedua, mudah-mudahan keistiqomahan kita melaksanakan sholat subuh ini betul-betul man sholat subuh habul jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Sinten mawon tiyang sing sholat subuh kanthi jamaah, mugi-mugi gesang kula panjenengan sedaya, sak keluarga kula panjenengan sedaya, sak anak turun kula panjenengan sedaya tansah pinaringan jaminan saking Allah. Ibarat barang yang digadaikan, maka siapa yang menjamin barang yang digadaikan itu hingga barang itu bisa diambil kembali, maka ibarat seperti itu hidup kita ini tergadaikan dengan masa depan kita. Maka apapun yang terjadi, masa depan kita yang paling penting mudah-mudahan masa depan kita dan anak turun kita dijamin oleh Allah. Orang yang dijamin itu artinya bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, maka Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang paling penting.
kepengen haji, Allah menjawab, Allah akan memberangkatkan ke Mekah dengan caranya Allah. Kepengen umrah, Allah akan memberangkatkan. Ketika anak butuh, maka Allah akan menjawab dengan kebutuhan. Itulah yang disebut fahuwa fi dhimmatillah. Fakta menunjukkan orang yang sungguhnya istiqomah dan kekurangan apapun. Yang paling penting, Allah akan membentangkan kebahagiaan. Pertanyaannya kenapa? Allah membentangkan kebahagiaan buat orang yang menegakkan subuh. Paling tidak ketika kita sebelum subuh, apalagi kalau sebelum subuh kita mandi kemudian apalagi kemudian kita keramas, maka sesungguhnya kebugaran itu terasa, kesehatan akan terasa. Dan itu dipakai oleh Profesor Dr. Soleh di dalam memberikan terapi buat pasiennya. Diajak untuk qiyamul lail, sebelum qiyamul lail dimandikan seperti mandi jinabat, dan itu ternyata akan menjadi terapi. Dan bila kita sebelum subuh mandi seperti itu akan menjadi terapi buat kesehatan fisik kita. Ketika fisik ini sehat, maka secara otomatis kita akan bergairah sepanjang hari. Beda dengan kita tidur. Orang tidur itu tidak akan ada habisnya, karena akan ngantuk terus, sehingga tidak ada aktivitas apapun. Makanya orang dulu mengatakan bahwa mari subuh ojo turu nggak refekir. Kenapa? Karena waktu subuh itu malaikat Mikail. Siapakah malaikat Mikail itu? Malaikat yang membagikan rizki itu, waktunya membagikan rizki. Dan betulah kita tutup dengan sholat isyraq dengan harapan bahwa kita akan ambil pahala haji dan umroh. Jika saat ini kita ambil pahala haji dan umroh, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan bisa haji, bisa umroh marratan ba'da marratin. Sing dereng haji umroh saged barokah rezekinya luwih turane saged didamel samuter Mekah. Yang sudah berangkat lagi, karena kalau sudah merasakan energi Ka'bah akan merasakan rindu dan terus rindu. Dan mohon doa restu tanggal 20 Desember yang akan datang, barangkali waktunya ngaji antara 30 sampai 31 saya masih ada di Mekah insyaallah. Nah, pada kesempatan ini sengaja saya bawa LCD karena kebetulan 10 tahun yang lalu, kalau saya beli ini tahun 2010, berarti 13 tahun yang lalu nggak terpakai. Tak manfaatkan, biar manfaat. Saya maunya hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat berdasarkan riwayat hadis, dengan harapan ketika ada gerakan apapun, oh itu hadis riwayat ini, oh itu hadis riwayat ini, barisannya kayak apa. Tapi setelah saya buka tadi, nah ini sholatnya dibuka, tapi ada hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Apa syaratnya syarat sahnya sholat? Sebagaimana di dalam kitab Fathul Qorib juga diterangkan, di dalam kitab Fathul Mu'in juga diterangkan, salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Ini aja yang kita sampaikan dulu. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan siapkan sholat dengan gerakan. Karena apa? Kalau panjenengan di Mekah maupun Madinah, panjenengan akan menemukan banyak gerakan. Ketika berdiri atau ketika takbir, panjenengan ketika takbir akan mendapatkan orang takbir yang begini. Ada yang mendapatkan takbir yang begini, ada yang mendapatkan takbir yang begini, ada yang mendapatkan takbir yang begini. Itu semua ada riwayatnya. Jadi kalau kemudian ada pelatihan sholat sempurna, tapi kemudian yang disampaikan itu adalah hanya satu riwayat, itu akan menganggap salah yang tidak sama dengan yang dilatihkan itu. Nah, kenapa kita sampaikan seperti itu? Supaya apa? Karena heterogen. Jamaah masjid kita itu macam-macam. Supaya apa? Ketika ada yang beda dengan kita, bahwa ketika kita sudah mendapatkan materi itu,
jangan sampai di hati kita ini timbul bahwa mengatakan bahwa sholatnya siap, dia salah, yang dilakukan dia salah. Padahal kalau kemudian kita ngambil bahwa sesungguhnya di NU itu ada 4 madhab. Makanya di simbol NU itu bintang yang paling besar itu dilambangkan sebagai Kanjeng Nabi Muhammad. 4 bintang di atas tulisan Nahdlatul Ulama itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 4 bintang yang ada di bawah itu adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, itu nanti materi yang akan datang. Maka materi yang saat ini kita akan membedah. Kalaupun toh kita sudah terbiasa wudu ala madhab Syafi'i, mafi muskilah. Kalau kemudian kita mendapatkan saudara kita wudunya seperti madhab Hambali atau Maliki atau Hanafi, maaf muskilah, tidak ada masalah. Paling tidak ini akan menjadi referensi buat kita semua. Agar apa? Di dalam beragama kita betul-betul moderat. Apa agama yang moderat itu? Moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama. Konsep moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama, tapi bagaimana kita memiliki cara pandang, sikap dan praktek beragama di tengah kehidupan bersama. Apa yang dimaksud dengan kehidupan bersama itu? Bahwa sesungguhnya beberapa kehidupan bersama itu bukan hanya satu kelompok umat Islam aja loh ya. Tapi dalam kehidupan bersama itu ada umat lain. Ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu. Tapi bagaimana secara hablum minallah kita akan sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Tapi secara hablum minannas tetap ada harmoni kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga negeri kita ini adalah negeri yang heterogen, negeri yang majemuk, bukan negeri yang satu. Wong satu umat Islam aja itu pun juga sering terjadi terjadi klaim kok, terus klaim kok. Satu umat Islam aja loh sering terjadi terus klaim. Apa itu terus klaim? Memandang bahwa yang diamalkan itu paling benar. Sampai detik ini loh masih ada di negeri ini ada orang sholat di masjid masih dipel, dianggap bukan golongannya, masih ada kemudian tidak mau bermakmum dengan kita. Artinya apa? Ini adalah tafsir keagamaan yang kemudian menjadikan bahwa dirinya ini paling benar dari yang lain. Seakan-akan bahwa pemegang lisensi kunci surga adalah dirinya, yang lain hanya kontrak. Padahal tidak demikian. Rasulullah sendiri menegaskan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku ini adalah rahmat. Maka inilah yang penting, bagaimana kita mempunyai cara pandang, sikap dan praktek beragama itu dalam kehidupan bersama. Karena sesungguhnya yang paling penting adalah mampu mempraktekkan esensi ajaran agama itu sendiri. Esensi ajaran agama itu sendiri. Kalau di Islam, apa esensi ajaran agama itu? Iman, Islam dan ihsan. Kalau dengan umat beragama lain, apa esensi ajaran agama itu? Adalah God spot, kekuatan nurani. Kekuatan nurani. Nurani ini pemeluk agama apapun, kekuatan nuraninya sama. Contoh, tiba-tiba di lingkar timur itu ada kecelakaan. Kira-kira ada orang jatuh dari sepeda, apa ditanya dulu, agama sampean apa? Kalau kemudian ngomong saya Islam, sama Islam Muhammadiyah, LDII apa NU? Kemudian NU, jawaban sama NU-nya Pak Gus Yahya atau Yai Said Akil? Masih ditanya begitu. Kalau sampean Yai Said Akil, sampean ini masuk di ranting mana? Ya sedang kelebak-kelebak.
Apa yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu punya God spot yang sama adalah bagaimana menyelamatkan orang itu dari kecelakaan. Berarti setiap orang yang punya nurani adalah berusaha untuk menolong. Sama persis kalau ada anak kecil dianiaya, ada orang bertengkar, maka kekuatan agama, kekuatan nurani kita adalah melerai, memisah. Jangan sampai saling memukul, saling menganiaya. Itu yang paling penting. Dan semua punya hal yang sama, karena kita cuma adalah anak cucu dari Nabi Adam. Karena bagaimanapun juga manusia yang hidup di muka bumi adalah tetap anak cucu Nabi Adam. Urusan nanti masuk surga atau masuk neraka itu adalah ibarat. Kita semua adalah naik bis, barang hilang atau rusak, resiko ditanggung penumpang. Tugas mubalik ini adalah menyampaikan. Tugas Nabi adalah menyampaikan. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Artinya apa? Disampaikan pesan-pesan langit. Agar apa? Pesan-pesan langit itu dibumikan, dipraktekkan agar ada kehidupan yang harmoni di antara manusia. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ada hal yang penting dan kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abirin sabil hatta taghtasilu. Di awal ayat ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, ojo pisan-pisan sira kabeh ngideki as-sholata ing sholat, wa antum lan utawi sira kabeh iku sukara mabuk, hatta ta'lamu sehingga weruh sapa sira kabeh ma ing perkara taqulun kang ngucap sapa sira kabeh. Allah melarang orang yang sedang mabuk untuk dekat-dekat dengan sholat. Di dalam usul fikih la taqrabu adalah mengerjakan sholat. Janganlah engkau kerjakan sholat saat kamu sedang mabuk hingga kamu sadar kembali terhadap apa yang kamu ucapkan. Begitu pula wala junuban illa 'abirin sabil hatta taghtasilu, dan tidak pula orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat. Ini asbabun nuzulnya ketika ada rumah, tapi rumah itu tidak ada jalan sama sekali kecuali lewat di masjid itu. Nah, kata hatta illa 'abirin sabilin, kecuali hanya sekedar lewat sesaat, itu adalah rumah yang mau tidak mau tidak ada jalan lain kecuali lewat semata. Hatta taghtasilu, sebelum kamu semua bersesuci atau mandi junub. Yang kedua, wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jikalau kamu semua marda sakit, aw ala safarin atau dalam pepergian, aw ja'a ahadun minal ghaib, atau datang salah satu di antara kamu minal ghaib, dari ghaib. Apa itu ghaib? Buang air. Aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh manusia perempuan, falam tajidu, sementara kamu tidak akan mendapatkan ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah su'idan dengan debu thayyiban yang suci, famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kata lamastum itu kalau di dalam kitab Madzhabul Arba'ah disebutkan, kalau indal Hanafi lamastum itu adalah ai jima. Apa itu jima? Bersetubuh. Kalau menurut Imam Hanafi, orang
menyentuh perempuan, kalau menyentuh menurut Imam Hanafi itu adalah bersetubuh. Walaupun bercium, berpeluk tanpa kulit itu tidak batal. Baru batal kalau kumpul. Tapi kalau menurut Imam Maliki, lamastum menyentuh itu adalah ada rasa nikmat. Jadi kalau kemudian laki-laki perempuan kemudian berdekatan, walaupun kemudian dekatannya itu hanya sekedar jejer, duduk jejer begini, kemudian ada terasa nikmat atau istilah lain adalah terangsang, maka batal wudunya. Sama dengan Imam Hambali pun begitu, ulama Hambali. Jadi kalau kemudian berdekatan atau berpegangan, walaupun itu ada wa'id, ada haidun pembatas, tapi ada terangsang, walaupun itu dengan ibunya, walaupun itu dengan sesama laki. Jadi misalkan panjenengan empet-empetan, tiba-tiba panjenengan kok terangsang. Jadi jenengan duduk berdempetan begini, tiba-tiba jenengan terangsang, utawi ibu-ibu ngeten iki sami-sami ndamel mukena ruko, duduk bareng ngeten terangsang, batal. Baik itu Imam Maliki maupun Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i yang membatalkan adalah ada sentuhan kulit tanpa ada pembatas. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, pembatas itu walaupun pembatas itu setipis kulit ari, misalkan kain kasa yang nerawang begitu, kain kasa yang nerawang itu tidak batal selama ada pembatas. Tapi kalau tidak ada pembatas dan itu bukan mahram, batal. Makanya ini ketika saya bimbing umroh, saya ajak pindah mazhab untuk masalah wudu. Tapi kalau pindah mazhab itu satu paket. Ketentuan kalau ketentuan batalnya ikut mazhab, yang paling sering saya pakai adalah mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi itu batal kalau kumpul. Kadang-kadang pernah saya pakai mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Biasanya kalau saya pakai mazhab Syafi'i, masuk ketemu wong ayu koyo opo gak terangsang. Tapi begitu pakai mazhab Maliki atau Hambali, baru lewat begini itu sudah terangsang gitu. Lihat itu sudah terangsang. Makanya yang paling aman ketika sedang tawaf, karena rangkaian haji maupun umroh yang mensyaratkan harus suci itu tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat, harus dalam keadaan suci. Nah, jamaah biasanya saya ajak untuk ambil mazhab Hanafi. Nah, bagaimana caranya? Ada nanti. Dan kalau kemudian kalau mazhab Maliki, mazhab Hambali itu tidak ada pengecualian. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi itu berarti walaupun dia dengan ibunya, walaupun dia dengan anaknya, walaupun itu dengan saudaranya, yang itu mahram, asal dia itu terangsang, batal wudunya. Dan ini wudu yang ala mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ini yang dipakai saudara-saudara kita yang ada di bawah naungan, kalau di Indonesia loh ya, saudara-saudara kita yang ada di bawah organisasi selain NU. Jadi yang pakai mazhab ini adalah saudara-saudara kita yang selain NU, karena NU ini Syafi'i betul. Yang dipakai oleh warga Nahdlatul Ulama itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan sudah, tapi
setelah saya lihat masih banyak yang perlu penyempurnaan wudhunya. Nah, sebelum wudhu mumpung ini juga membahas tentang tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ketika kita posisi tayamum itu juga mengenal debu yang mustakmal. Debu yang mustakmal. Nah, famsahu biwujuhikum dengan apa? So'i dan thayyibah itu adalah mengusap wajah dan tangan kita dengan apa? Dengan debu yang suci. Caranya bagaimana? Anggap saja seluruhnya ini suci. Yang tidak suci adalah debu yang ada di sekitar apa? Debu yang ada di sekitar WC, kandang sapi, kandang kambing, dan kandang-kandang yang lain. Itu adalah debu dari kotoran yang ada di sekitar itu. Jadi kalau di sini di tempat tidur, kalau orang sakit kemudian bantalnya diplek-plek, itu anggap itu debu yang suci. Nah, ketika mengusap hanya ada dua saja, Ibu, jamaah sekalian, hanya ada dua, wajah dan tangan. Maka sebetulnya telapak tangan ini dibagi dua. Makanya sebetulnya ada garis ini gunanya ya untuk salah satunya ya ketika tayamum itu. Ya, wajah kita ada bagian yang di sini, ada yang bagian di sini. Maka ketika mengusap ini pakai yang separuh ini, yang separuh gini, kemudian sisanya pakai ini, gini satu seret. Ya. Dengan niat apa? Nawaitut tayammuma listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum untuk membolehkan atau untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, ini tayamum kalau digunakan untuk sholat fardu itu hanya satu tayamum untuk satu perbuatan. Tapi kalau digunakan untuk sholat sunnah bisa dipergunakan untuk berkali-kali. Jadi kalau panjenengan misalkan sholat ada di kendaraan, sholat jamak takdim atau jamak takhir, maka setiap kali misalkan jamak takdim, kalau asar, kalau zuhur digandeng dengan asar, kalau maghrib digandeng dengan isya. Misalkan jenengan jamak takdim, yang pertama adalah sholat zuhur dulu. Saat sholat zuhur dulu itu berarti tayamum. Nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Fardhis shalah apa? Sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, tayamum lagi. Nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Sholat apa? Sholat asar. Jadi satu perbuatan, satu tayamum untuk satu sholat. Nah, ketika membasuh muka, yang separuh itu dibasuh untuk yang sebelah luar, yang sisanya ini digunakan untuk membasuh ini. Begitu pula kita mengusap, bukan membasuh, maksudnya famsahu itu mengusap. Begitu pula ketika mengusap tangan, itu pun debu dibagi dua. Makanya ini ada tanda ini dibagi dua. Plek, ambil debu di depan, yang separuh ini kan masih ada debu, yang separuh, kemudian yang separuh ini ya, yang separuh sini, kemudian yang separuh depan digunakan yang ini di punggung ini ya, kemudian yang separuh sini, ini kan masih ada, yang ini digunakan yang separuh ke sini, seret, baru gini. Jelas ya? Kalau ini malah ya, niat teh apa? Kalau mau sholat, nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Kalau untuk sholat sunnah, nawaitu tayammum listibahati sunnatis shalah atau listibahati sholat sunnah, bisa. Anggap saja ada debu, kemudian
muka dulu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Ada juga gantian begini. Ada juga yang langsung begini, sisanya yang separuh berakhir di hidung, begini, berakhir di hidung begini, ya, begini, seret. Kemudian yang separuh, gitu. Kalau tangan separuh, yang bagian tangan yang hitam ini, kemudian yang separuh yang bagian putih. Tangan kita kan ada bagian yang hitam, ada bagian yang putih kan. Yang separuh ujung bagian hitam ini, yang separuh dalam untuk yang putih. Karena ini masih ada, tinggal begini. Satu kali cukup. Itu tayamum. Fatayammamu sya'idan thayyibah. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci, yang baik. Biwujuhikum, untuk diusapkan di mana? Wajahmu, wa aidikum, dan dua tangan kamu. Ini terkait dengan tayamum. Sekarang terkait dengan wudu, surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu sya'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan di situ disebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidikum, dua tanganmu, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu, dan usaplah biru'usikum, sebagian kepalamu. Kenapa di sini kalau biru'usikum kemudian lanjutnya wa arjulakum? Mestinya kalau ini ada wawu atof, mestinya wa arjulikum. Kenapa wa arjulakum? Karena rujuknya ke waqfasilu. Kalau wa arjulakum itu maf'ul bih. Dari apa? Dari fi'il amar fausilu. Fausilu, maka basuh, maka basuhlah. Wa arjulakum, kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, inilah yang kemudian ayatnya sama tapi menafsirkannya beda. Inilah yang kemudian antara madzahibil arba'ah batalnya beda, karena menafsirkan dari fausil wujuhakum itu beda. Kemudian wamsau biru'usikum beda. Kalau inda Syafi'i wujuh, wajah, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Madzahibil Arba'ah, wajah inda Syafi'i itu ini mim manabiti sya'ri ila manabiti ila lihyataini, mim manabiti sya'ri ila lihyataini. Wajah menurut Imam Syafi'i itu dari tempat tumbuhnya rambut. Mohon maaf, ini termasuk terjadi erosi rambut saya. Dulu rambut saya itu tumbuh sampai sini. Ini karena ada erosi, hilang habis ini. Jadi karena ini hilang habis bukan berarti batuk saya sampai ke sini, bukan. Tapi batuk saya ya tetap sampai sini. Wong ini masih ada rambutnya walaupun hanya dua helai. Maka dari mana biti sya'ri
ila lihiyataini. Lihiyataini adalah dua rahang ini. Lihiyataini ini adalah dua rahang. Ini wajah indal Imam Syafi'i. Kalau indal Maliki wajahnya sama dengan indal Syafi'i, tapi tambah sampai sini. Ini masuk wajah. Indal Maliki ini masuk wajah. Makanya kalau pakai Imam Syafi'i panjenengan pakai mukena ini kena, ini bisa batalkan sholat Bunda. Karena ini tidak masuk wajah, ini masuk leher ini loh masuk leher. Panjenengan pakai mukena begini, ini auratnya kebuka ini di lehernya. Supaya aman dimajukan sampai ke sini Bunda. Ya. Posisi tidak sholat tidak apa-apa, tapi begitu sholat jenengan majukan. Dimajukan sampai ke sini Bunda. Oke? Maju sampai ke sini. Karena ini masuk leher. Kalau indal Maliki ini masuk wajah. Kemudian indal Hanafi ini masuk wajah ini. Jadi panjenengan wudu indal Imam Hanafi maka ini masuk wajah ini. Jadi kulit yang ada di antara pasak telinga, ini pasak telinga namanya. Ini namanya pasak telinga. Jadi telinga itu hanya sekian, tapi ini masuk wajah ini. Ini masuk wajah. Bagian sekitar kulit telinga yang tidak ditutupi rambut ini masuk wajah. Makanya ketika membasuh wajah itu membasuhnya seret sampai ke sini. Jadi membasuh wajah itu sampai ke sini. Karena ini masuk wajah. Ini masuk wajah. Kalau indal Hambali dalamnya mulut sama dalamnya hidung itu masuk wajah. Makanya ketika membasuh wajah berkumur itu termasuk wajib. Menghirup air di hidung itu termasuk wajib. Kalau indal Maliki ini harus kena semua ini. Ini harus kena. Jadi ketika membasuh muka tidak hanya cukup begini. Bisa tidak sah wudunya. Jadi seret. Ini juga masuk wajah ini. Makanya ketika membasuh wajah yang hati-hati. Karena apa? Jikalau kemudian ketika wudunya tidak sempurna, secara otomatis dipakai sholat juga tidak sah. Ya, membasuh wajah hati-hati betul, bukan hanya sekedar begini. Tapi saya sering orang wudu itu suka begini Pak. Ini tidak kebasuh ini. Adapun untuk air sekarang aman di era teknologi ini. Tidak ada perbedaan 4 madhab itu di air mengalir. Makanya paling aman wudu di keran. Kalau pakai jeding kalau indah Syafi'i sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in maupun Fathul Qarib dua kulah itu kalau diukur 60 cm, panjang lebar 40 cm, kemudian kedalaman 40 cm, itu ngepres itu. Jadi kurang sedikit kalau dipakai jinabat itu bisa menjadi air mustakmal ketika kecipratan. Paling aman pakai keran shower. Nah, untuk air mengalirnya pakai keran itu aman. Atau paling tidak alir dicibui dan sebagainya. Lah, itu ketika membasuh wajah. Maka wajah itu harus sempurna. Kalau indah Syafi'i ini harus kena semua. Bagaimana caranya? Lah, kata mustakmal ya, ketika kita membasuh wajah, seret, lepas, ini berarti kembali lagi mustakmal. Tapi selama ini seret, ratakan aja dulu. Selama ini masih nempel dan ini basah, berarti air yang ada di sekitar wajah ini enggak mustakmal. Makanya ketika membasuh muka ini betul-betul diteliti ya. Seret. Diratakan betul ya.
Karena ini masih ada air, ratakan betul. Atau gini, seret. Ratakan betul. Kalau kemudian pada saat umroh nanti untuk amannya pakai Hanafi, seret, gini, seret, langsung sampai telinga. Kalau pakai jenggot, ini jenggot nyerumi itu harus sampai ini kena loh ya. Makanya kalau kemudian amannya nyukur jenggot ini dicukur sekian, sisakan sekian supaya ada bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau nggak punya jenggot, ya ibu-ibu kan nggak ada yang punya jenggot kan? Amannya jenggot, kalau jenggotnya itu dilihat begini kulitnya masih kelihatan, ini harus kena loh ya. Kalau wudu harus kena air. Makanya kalau aman, kalau nyukur mau memelihara jenggot, maka ini dicukur sekian. Ini saya agak telat, biasanya 1 minggu sudah agak panjang. Saya cukur sekian supaya apa? Aman ketika wudu. Karena saya wudunya pakai Imam Syafi'i. Saya pakai Imam Hanafi itu kalau sedang bimbing umroh haja. Itu wajah dari sini bisa dipahami nggih? Wajah sepindah malih saya ulangi bahwa wajah menurut Imam Syafi'i itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai 2 rahang. Kemudian wa'irdihi sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa'irdihi bainal udhunaini. Wa'irdihi itu adalah lebarnya di antara 2 telinga. Saya ulang lagi, wajah inda Syafi'i adalah min manabiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila lihyataini sampai 2 rahang ini, wa'irdihi bainal udhunaini. Berarti ini yang masuk wajah. Panjenengan atau kita ketika wudu hati-hati betul, terutama ibu. Karena ibu kalau wudunya di tempat umum itu jilbabnya masih diselampir begini. Kadang-kadang yang dibasuh hanya cuma begini toh. Ini tidak kena ibu. Lebih baik masuk kamar mandi. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena suci badan dari hadas maupun najis itu termasuk syarat syahnya sholat. Ibarat naik genting, tangganya itu penceng, tidak akan sampai ke genting, bleset nggih, jatuh nggih, karena tangga yang dipakai untuk naik genting itu juga tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna, maka akan bisa menyebabkan sholatnya juga batal. Itu membasuh muka, famsau biwujuhikum. Tapi sekali lagi khusus untuk madhab Hambali, karena dalamnya mulut termasuk wajah, dalamnya hidung termasuk wajah, maka berkumur dan menghirup air di hidung itu juga wajib karena itu masuk dalam wajah. Makanya ada yang berkumur kemudian sisa air digunakan untuk menghirup di hidung. Kemudian untuk mazhab Hanafi ini termasuk wajah. Kemudian wa aidikum ilal marafiq. Nah, wa aidikum ilal marafiq itu berarti wa aidikum ilal marafiq, wudunya itu karena ini wa aidikum dan 2 tangan itu ini lebu. Ini tangan. Ilal marafiq sampai siku. Makanya kalau berdasarkan ayat ini, wudu itu dari tangan dulu. Dari tangan dulu baru ke siku, bukan dari siku ke tangan. Kita sering melihat di tempat-tempat wudu di masjid musola ketika wudu begini. Sebagian ulama memang boleh, tapi jumhur ulama, sekali lagi, jumhur ulama wudu itu sesuai dengan ayatnya, wa aidikum ilal marafiq. 2 tanganmu sampai ke 2 siku. Sampai ke 2 siku. Namanya kedua siku itu adalah dari tangan dulu.
sampai siku. Dan sela-sela kuku ini wajib kena air loh ya. Kalau punya kuku panjang begini, kenapa saya pakai kuku panjang? Ini gigi ini kan lubang-lubang, kalau makan itu tersiksa betul, jadi gantinya selelit begitu. Tapi ya harus hati-hati, wudunya harus dijaga betul. Di sela-sela betul nggih. Seret. Wudunya dari sini seret. Kemudian baru naik begini nggih. Wudunya seret begini, naik begini. Di keran. Dari tangan. Nah, seret. Ratakan. Saya sering melihat wudu itu ini masih kering ini. Kalau ini masih kering, tidak sah wudunya. Harus juga kena air semua. Jangankan ini, wong sela-sela kuku ini harus kena air. Nah, indal maliki itu ada tambah lagi adalku. Baik mengusap wajah maupun baik membasuh wajah maupun membasuh tangan itu ada adalku. Adalku itu digosok-gosok. Ini namanya adalku, digosok-gosok gitu. Digosok-gosok itu namanya adalku. Jadi bukan hanya begini, tapi kemudian setelah rata digosok-gosok. Ini coro Jawane dibolot. Jadi seret ditambah dibolot. Ibu-ibu kulino bolot nggak pakai masker sudah mulus ini ibu, sudah glowing dengan make up wudhu aja sudah glowing bunda. Tangan pun begitu, dari sini juga ada adalku digosok-gosok di sela-sela. Sela-sela. Ya, sela-sela. Madhahibil arba'ah, menyela-nyela tangan ini bagian dari kesempurnaan, karena ada bagian yang memang perlu harus hati-hati kena air. Kemudian yang ketiga, wa aidikum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum. Famsahu itu benar mengusap sebagian kepala. Kata biru usikum, nah, tambah 15 menit kita ambil pahala haji dan umroh. Nanti secukupnya sampai sini gak apa-apa. Misalnya buat bunda maupun ayah anda butuh aktivitas yang lain. Kemudian sekarang famsahu biru usikum, kata biru usikum kalau indah Syafi'i itu sebagian kepala minimal 3 helai rambut. Jadi buat bunda cocok ini. Jadi sudah terlanjur disanggul, disasat. Ini kalau mau ambil wudu hambali buyar. Kenapa buyar? Harus cukup dari sasakannya itu. Jadi minimal 3 helai. Hati-hati betul, wong ini ke salon habis 250.000. Dia ambil 3 helai. Saking hati-hatinya. Minimal 3 helai. Minimal. Atau cuma gini. Atau gini aja. Cukup. Gini aja, sasakannya nggak berubah, seret. Tapi indal Hanafi biru usikum itu seluruh kepala, seret, sampai tengkuk. Kalau indal bukan, indal Hanafi itu separuh, plek sampai sekian, sepertiga. Sepertiga itu berarti sejajar dengan telinga. Kalau nanti pas umroh ambil
Hanafi ya ini membasuh kepalanya, sebagian kepala ya sekian. Kalau menurut Imam Maliki, membasuh kepala itu seluruh kepala sampai sini. Lantas bagaimana kalau rambutnya panjang? Rambutnya panjang ya sampai sekian, sisanya sampai sekian. Nah, kalau rambutnya panjang seluruhnya kesulitan, apalagi sampai bokong. Ya. Kalau indal Hambali biru usikum, telinga ini termasuk kepala loh, termasuk kepala. Sehingga Ketika mengusap kepala seret, jadi membasuh kepala itu seret, sehingga mengusap telinga ini wajib karena ini masuk dalam kepala. Selain Hambali, apakah itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, mengusap kepala ini masuk sunnah. Tapi untuk Imam Hambali, mengusap telinga ini wajib karena telinga ini masuk dalam kategori kepala. Dan yang terakhir, wa arjulakum. Wa arjulakum itu rujuknya ke fausilu. Fausilu itu adalah basuh. Basuh itu adalah membasuh. Fausilu arjulakum. Wa arjulakum itu ai fausilu arjulakum. Maka basuhlah kedua kakimu. Membasuh kedua kaki, mohon maaf, membasuh kaki itu harus hati-hati. Makanya jangan, saya sering melihat orang membasuh kaki itu hanya plek-plek, itu bagian bawah tidak kena, Bunda, tidak rata. Membasuh kaki itu dari ujung. Wa arjulakum, arjulakum itu kaki ilal ka'bain, dua mata kaki, tidak dengkul. Saya masih melihat berwudu sampai dengkul. Ini nanti kalau di tempat wudu umum yang bikin orang lain terangsang itu. Dari dengkul. Nah, ini di sela-sela, Bunda. Di sela-sela. Di sela-sela. Diratakan. Makanya ketika membasuh kaki itu tangan kiri yang main. Makanya kemudian sekarang sudah mulai banyak masjid yang dikasih tempat duduk. Kenapa? Ini ketika membasuh kaki, terutama bagi yang sepuh itu, kalau membasuh kaki begini bisa kejengkang. Makanya kemudian kalau kita di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi atau di Arab sana, rata-rata disiapin tempat duduk karena ketika membasuh kaki itu di sela-sela ilal ka'bain sampai mata kaki. Khusus untuk madhab Malikiyah, ad-dalku digosok-gosok, bukan hanya di sela-sela tapi juga digosok-gosok, dibolot. Inilah yang kemudian dengan harapan saya menyampaikan seperti ini, kita akan menjadi orang yang betul-betul punya cara pandang berpikir dan praktek, serta cara pandang berpikir dan praktek beragama yang oh iya ini sudah dasarnya pakai ini, oh ini dasarnya sudah pakai ini. Sehingga sesama penumpang bis kota, apakah baju hijau kuning adalah sama-sama pakai baju. Sesama jamaah, apapun wudunya, kalau ada dasarnya, oh itu sudah ada dasarnya. Kita semua adalah saudara. Jangan sampai wudunya, wah itu wudunya itu gak sempurna itu. Terus aku gak sholat nang kono ae. Akhirnya kan begitu. Munculnya keberagamaan di Indonesia kan begitu. Masing-masing mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, sehingga
ada perbedaan-perbedaan begitu, akhirnya apa? Merasa nggak sempurna sholat di situ. Nah, kemudian terkait dengan wa in kuntum marda au ala safarin, jikalau kamu dalam keadaan sakit au ala safarin atau bepergian, au jaa ahadum minkum atau datang salah satu di antara kamu minal ghaiti dari buang air, au lamastum nisa menyentuh perempuan falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, famsahu bi wujuhikum dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian bagian dari apa yang perlu kita lakukan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita tabelkan seperti ini. Kalau Imam Hanafi membasuh rukunnya itu hanya ada 4 saja. Imam Hanafi itu rukunnya hanya ada 4 saja, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Apa bedanya membasuh itu dan mengusap? Kalau membasuh itu berarti menumpahkan air. Kalau mengusap, air diambil, dibuang dulu baru diusap. Bukan berarti kalau mengusap kepala air langsung plek begini, basah semua. Nah, itulah hebatnya Islam. Sekali lagi, hebatnya Islam dan hebatnya Al-Quran. Ternyata segala ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sesuai dengan fitrah manusia. Sholat itu sesuai dengan fitrah manusia. Di mana nanti akan saya buatkan PowerPoint. Di mana fitrah manusia, apa hubungannya dengan kehidupan kita. Dan kenapa sholat maktubah itu ada berdiri rukuk, tapi kenapa sholat jenazah itu hanya berdiri? Nanti saya jelaskan pada materi berikutnya dengan peragaan yang ada. Dan insya Allah saya sampaikan gerakan model begini riwayatnya siapa, model begini riwayatnya siapa, dan kenapa kalau sholat jenazah itu hanya berdiri. Itu ternyata luar biasa. Berbahagialah kita semua ditakdirkan Allah menjadi muslim. Mudah-mudahan kemusliman kita ini sampai dunia hingga akhirat, sehingga mudah-mudahan akan selamatlah hidup kita dunia akhirat. Kemudian untuk Maliki, niat itu masuk rukun. Kalau Hanafi nggak niat nggak apa-apa, nggak usah nawaitul wudu'a, nggak pakai. Tapi walaupun begitu, walaupun tidak masuk rukun, tapi berniat dalam hati itu termasuk syarat sah. Bahasanya syarat sahnya. Jadi niat itu syarat sahnya. Kalau Imam Maliki, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari itu rukun. Tapi untuk Imam Maliki ternyata mau masuk, nah, posisi meletakkan niat ini beda. Kalau Imam Maliki niat itu misalkan saya mau wudu, saya niat wudu, baru berjalan saya niat wudu, itu sudah sah. Tapi kalau indah Syafi'i, letak niat wudu itu ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Jadi posisi Imam Maliki niat itu sebelum itu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala baru memulai itu sah. Tapi kalau indal Syafi'i, letak niat itu adalah ketika menumpahkan air ke wajah sampai rata. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Di awal aja, yang kedua sunnah dan seterusnya. Kemudian antara Maliki, Syafi'i, Hambali, rukun niat itu masuk rukun. Membasuh wajah rukun, membasuh tangan rukun, mengusap kepala rukun, membasuh kaki rukun. Yang menyatakan berurutan itu hanya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian terus menerus itu Imam Maliki
itu masuk rukun, Hambali rukun. Jadi wudu itu di satu tempat. Tapi kalau indah Syafi'i, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, panjenengan wudu plek, loh listrik mati, wes melayu teng masjid, diterusno teng masjid selama masih basah boleh. Jadi panjenengan di rumah serat, loh baru membasuh kepala mati, selama ini masih basah, jenengan lari ke masjid melanjutkan di masjid sah, karena tidak harus muwalat. Tapi untuk Imam Maliki harus menyambung, ditambah lagi adalku tadi, menggosok-gosok tadi. Saya kira itu, saya cukupkan sekian. Yang akan datang kita akan meneruskan untuk gerakan sholat. Lah ini arti mustakmal nggih. Mustakmal itu ternyata ya, saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kesempurnaan ibadah kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud. Aghfirna bi halalika haramik wa bi ta'atika amma syatik wa fadlika man su'al. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan sholat beserta anak turun kami, keluarga kami, dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk senantiasa mematrikan kepatuhan ketaatan kami hanya kepadamu, dan bimbinglah kami untuk mampu meletakkan apa-apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kami patuhi, dan menjauhi apa yang Engkau larang ya Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk mampu menyempurnakan ibadah kami, karena sesungguhnya hidup dan mati kami hanyalah milik-Mu, dan kami akan mempertanggungjawabkan apapun yang kami lakukan. Karena itulah ya Allah, senyampan kami masih hidup dan masih menjalankan sunnah-sunnah di dalam kehidupan ini, jangan Engkau berikan beban pada kami di luar batas kemampuan kami. Ketika ada kesulitan maka berilah keringanan pada kami. Ketika kami dalam posisi sulit maka mudahkanlah urusan kami, urusan istri kami, urusan anak-anak kami. Ketika kami punya cita-cita maka kabulkanlah cita-cita kami, dan bimbinglah kami untuk meniti jalan menuju kesuksesan selamat dunia hingga akhirat beserta istri dan anak turun kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi hayyi lana